Allah yang mengutus dirinya. Ending, final daripada ketaatan bagi umat Rasulullah itu adalah menyembah kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Bedakan dulu utusan Allah dengan Allah itu sendiri. Bedakan itu dulu. Kamu mau akademis, mau ilmiah, sedangkan bahasamu belepotan kayak gitu. Ya, hanya mau bahas menyembah itu apa, Tuhan itu apa, nenek lu kiper. Itu pelajaran anak TK. Sekarang intinya Kristen berdiri karena mempertuhankan mantan mayat. Itu yang kau bantah. Bang Suma, kami tidak menyembah mantan mayat. Yang kami sembah adalah mantan jenazah. Bilang gitu. Lalu kau jelaskan. Kayak ini loh, kami menyembah mantan mayat, mantan jenazah itu kayak gini loh maksudnya Bang Suma. Ini kau lari yang kemana-mana, bahas hadits lah, bahas Al-Quran lah. Emang ilmu kamu itu apa? Ini dulu yang kau selesaikan ini. Kenapa? Kalau kamu tidak menyentuh hakikat ketuhanan yang ada di dalam agama Kristen, itu sama halnya kau mengiyakan bahwa kamu menyembah mayat. Nah, ayo, kau bantah dulu. Waktumu 4 menit membahas tuduhan yang saya katakan kamu itu penyembah mayat. Ini narasi, ini judul kau yang minta. Nah, coba kau bahas. Kami tidak menyembah mayat. Kami tidak menyembah Yesus. Poinnya. Data ini, Keluaran, Yohanes, Matius, Lukas. Jelaskan begitu, Edis. Kau jangan jualan obat di sini. Silakan. Silakan dari pihak Kristen, 4 menit waktu disediakan. Silakan Edis dijawab gitu. Ya, suara saya kedengeran? Supaya diskusi suara saya terdengar? Merdu, lanjut. Iya, dengar. Baik. Jadi lagi-lagi ya. Pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah mayat? Tadi sebenarnya di awal diskusi itu udah saya jelaskan ya. Kalian kan nggak ada waktu nih, saya juga nggak pakai waktu ini harusnya. Gini, seandainya Yesus itu sampai sekarang masih di kuburan seperti Muhammad, maka jawabannya kami itu penyembah mayat, gitu Zulkifli. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mengatakan Tuhan ini, saya juga sebenarnya agak sedikit enek juga ya sama banyak juga orang-orang Kristen ya. Ketika ngomong Tuhan maka otaknya itu larinya ke Sang Pencipta, gitu loh. Padahal kata Tuhan itu sama sekali nggak ngomong tentang Sang Pencipta. Ya, kata Tuhan itu adalah panggilan kehormatan. Itu dalam bahasa Arabnya kata Rob. Rob dalam bahasa Arab itu bisa juga kepada manusia, gitu loh. Nah, sebenarnya ini yang menjadi masalah, gitu loh. Ketika dikatakan Yesus Tuhan, itu definisinya bukan ke Sang Pencipta. Definisi Yesus Tuhan itu artinya Yesus itu adalah orang yang menguasai, gitu loh. Nah, sebenarnya Kifli, sebagai seorang muslim, kamu itu harus menjadikan Muhammad juga sebagai Tuhan. Nah, cuman seperti yang saya bilang tadi, ada kendala di otakmu. Karena kau pikir waktu saya bilang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pikirnya menjadikan Muhammad Sang Pencipta. Tidak, gitu loh. Menjadikan Muhammad sebagai ilah, definisinya itu adalah menjadikan Muhammad sebagai otoritas. Ya, sama misalnya ketika orang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya di dalam Al-Quran surat Ar-Jasiyah, itu hawa nafsu dijadikan otoritas dalam hidup dia. Jadi hidupnya itu ditentukan oleh hawa nafsu itu. Hawa nafsu bilang A, dia harus A. Hawa nafsu bilang B, dia harus B, gitu loh. Itu masalahnya. Nah, kamu sebagai muslim harus tidak kamu membuat Muhammad seperti itu? Harus. Coba, sebagai muslim, haruskah Muhammad menjadi otoritas di dalam hidup seorang muslim? Harus. Karena apa? Karena Muhammadlah yang menentukan kamu harus begini dan begitu. Statusnya sama seperti Allah. Makanya dikatakan barang siapa mentaati Muhammad itu sama dengan mentaati Allah. Bukan barang siapa mentaati Allah maka dia mentaati Muhammad. Tidak. Muhammad duluan, dia di depan. Allah jadi bayang-bayang. Nah, cuman kamu nggak nangkep gitu loh. Nah, kamu nangkep, oh justru dengan cara patuh tunduk kepada Muhammad, itulah kepatuhan kami kepada Allah, itulah penyembahan kami kepada Allah.
Lo sama Kipli, dengan cara orang Kristen menyembah Yesus, dengan cara itulah orang Kristen menyembah Bapa. Nah, lagi-lagi di dalam otakmu, makanya menyembah itu gerakan badan. Menyembah itu bukan gerakan badan. Menyembah atau beribadah itu adalah sebuah kegiatan bagaimana kamu menaklukkan diri kepada sesuatu atau seseorang. Gitu loh, orang bisa beribadah kepada duit, orang bisa beribadah kepada setan, orang bisa beribadah kepada berhala, kepada bulan, bisa. Ketika dia hidup di dalam suatu keadaan menaklukkan diri kepadanya. Nah, sebagai seorang Kristen, ya orang itu harus menaklukkan diri kepada Yesus karena itu kehendak Bapa itu sendiri. Sama seperti Allah pengen kalian menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara mematuhi dan mentaati Muhammad. Gitu loh. Nah, masalahnya kalian ini kebanyakan diskusi sama orang Kristen awam-awam, kelas odol-odol, model banyak penonton, akhirnya kalian begitu. Gitu loh. Saya nggak perlu sebut nama-namanya lah. Banyak orang Kristen, terutama yang perempuan-perempuan itu, siaran live pakai TikTok, nggak tahu apa-apa, dongok gitu loh. Yesus menyerahkan diri kepada siapa? Yesus menyerahkan diri nyawa kepada dirinya sendiri. Akhirnya kamu jadi goblok juga kayak mereka, gitu loh. Ya, udah itu dulu dari saya. Silakan. Yaitu kamu sudah membuktikan narasi saya, kalian nyembah mayat. Kamu katakan teman kamu itu dongo, itulah buktinya. Memang kalian nyembah mayat, kamu aja yang malu mengaku itu. Apa buktinya? Seperti apa yang diterangkan dalam kitab saudara. Kami umat Islam tidak pernah kemudian mempertuhankan, menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mau anda ambil kata menyembah, mau ambil kata Tuhan, mempertuhankan, itu nggak ada kenanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atiullah wa atiur Rasul. Ada dua oknum yang ingin di situ ditaati. Taat kepada Rasul, kedudukannya mentaati perintah-perintah Rasul. Taat kepada Allah, titik poinnya adalah menyembah kepada Allah, mempertuhankan Allah. Mentaati Allah, mempertuhankan Allah. Mentaati Rasul, merasulkan Rasul. Mendudukkan Rasul ini sebagai utusan, mendudukkan Allah ini sebagai pengutus. Selesai. Sedangkan Yesus tidak. Yesus mau mengaku dirinya sebagai utusan, sebagai manusia. Tetap aja kalian pertuhankan. Apapun itu. Mau anda balut pernyataan-pernyataan saudara dengan membodoh-bodohi, membolot-bolotkan, mentolol-tololkan sesamamu Kristen, tidak akan mampu membantu kamu. Tetap saja kamu itu penyembah mantan mayat. Mau lari kemana? Data disajikan jelas dalam kitab saudara. Panta auto egeneto, kai koris ageneto, auden hogogonen. Apa artinya tuh? Dari dia segala sesuatu itu tercipta. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang ada. Siapa tanpa dia itu? Siapa dia di situ? Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena diterangkan bahwasanya firman itu telah menjadi manusia. Di dalam kitabmu itu jelas tuh dikatakan tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Beresit haya hadafar. Hadafar ha Elohim. Fiha Elohim haya hadafar. Siapa di situ yang dimaksud firman ini? Yesus. Segala sesuatu tercipta dari Yesus. Itu data dalam kitabmu tuh. Berarti Yesus pencipta. Yesus itu Tuhan. Yesus itu sembahan. Dan dia pernah menjadi mayat. Kamu malu mengaku itu? Sekarang kau menyalah-nyalahkan teman-teman Kristen. Aku nggak perlu menyebutkan namanya. Kamu pun demikian adanya. Baru saat sekarang ini malu untuk ngakui itu. Kedudukan Rasulullah sama seperti Yesus. Kita mentaati beliau sama mentaati Yesus. Salah kau. Yesus itu Tuhanmu. Mau kau mengatakan kupingmu yang berbicara sekalipun, mulutmu yang mendengar sekalipun, tidak akan menutup aib. Kau penyembah mantan mayat. Karena pencipta langit dan bumi di dalam kitabmu itu adalah Yesus yang datang dalam rupa manusia, jadi mayat lalu dituhankan. Kau nggak usah mengkiri, oh kami itu teman-teman Kristenku yang ini. Nggak perlu kau salah-salahkan. Karena kau dengan mereka sama aja. Nggak ada bedanya kau. Cuman kau sekarang sudah malu mengakui itu. Di depan kami kamu sudah malu untuk mengakui itu. Yesus itu Tuhan. Yesus itu pencipta. Tetapi dia datang dalam rupa manusia. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Itu di kitabmu diterangkan.
Oke, panta di auto egeneto, kai koris egeneto, auden hogogonen. Jelas itu. Kau mau lari kemana? Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu tercipta dari Yesus. Kau katakan Yesus bukan pencipta. Tuh dalilnya tuh, makan tuh. Belajar katanya mau yang akademis. Dari tadi cuma umat Islam mempertuhankan Allah. Kedudukan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah untuk menjelaskan kepada manusia, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun, agar manusia Islam itu berfikir. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman. Sama dengan Yesus, dia datang untuk menyampaikan firman. Kesalahannya di umatnya, di manusianya, bukan di umatnya. Yaitu umat Paulus mempertuhankan mantan mayat ini. Roma 14 nomor 9. Sebab itulah Yesus mati untuk dibangkitkan menjadi Tuhan. Mati dulu dia. Syarat untuk menjadi Tuhan, kudu wajib mati. Baru kemudian Anda tuhankan. Kalau itu bukan menjadi syarat, berarti benar yang dikatakan Yohanes 1 nomor 3. Dia berasal dari firman. Dan oleh firman segala sesuatu itu ada. Demikian. Buktikan. Buktikan bahwa Yesus bukan sembahan kalian. Silakan. Terima kasih banyak Anda. Izin ada pertanyaan titipan bahwa Edis diminta nanti untuk menjawab apakah setiap orang yang memiliki otoritas itu bisa disebut sebagai Tuhan atau tidak. Oh ya, ya, betul. Itu pertanyaan. Ya, betul. bisa atau tidak? Jadi jawab gini, dulu. bisa Neplos. Jadi gini. Silakan tanggapi, jadi ketika kamu ada di sebuah perusahaan, ya. 12 jam. Ntar dulu Edis. Maka, itu 12 jam itu sedikit. Bang itu. Tadi Julkipli 15 Itu kan menitnya 4 menit, Bes. Oke, 4 menit. Oke, lanjut. Gini, Silakan. Kalau nggak bisa adil, saya mundur aja. Tadi kalian iya. Kasih Edis. Mulai nangis, mulai. Bang ini aja. Tadi kalian diam ngomong dulu Edis. lebih 20 menit loh. Dua orang tadi 20 menit. Bukan waktunya ini yang dikomplain ke saya. Sebentar Edis ya. Bang Kores izin Bang Kores. Oh, Bang Kores aja, Bang Kores. Izin timer Bang Kores kasih ini Abang Edis kasih waktu berapa? 6 menit kali ya biar dia kenyang. 5 menit. Oke. 1 menit aja kelebihan tadi. Gini aja. Ya sebentar, tahan Ini Edis. saya udah ngecilin suara. Iya udah kecil, udah bagus. Ngecilin suara saya kecilin. Iya udah bagus. Terus Enggak kok tapi tetap kuat suaranya, tetap kuat. Kalian ngomong sudah 20 menit saya diam. Enggak, 5 menit, 20 menit, 5 menit loh kok. Sanggup nggak ini saya ngomong? 4 menit kok. Itu tadi kan goyang timer Edis. Sebentar, tunggu Bang Kores dulu ya Edis ya, sabar ya. Tunggu Bang Edis ya. Kalau ya, segini teman-teman dibantu gede follow ya. Oke, boleh. Flos ya. Biar Saya dikasih bisa 10 menit ini ngomong ini. Tadi dia 20 menit kalian kalau. Enggak Edis. 10 menit kamu. 4 menit kan saya yang ini host yang itu. Kasih 4 menit. Terus bonus sedikit nanti. Enggak apa-apa. Nanti kalau saya sudah suruh berhenti, oke? Silakan. Oke, segini terima kasih. cukup nggak? Mantap. Lanjut. Langsung, Enggak, itu Edis. si narasumbernya. Edis, mata lu cukup nggak ngelihat segini angkanya? Cukup Ini ya? saya boleh ngomong nggak ini? Ini lu lihat dulu timer lu di bawah. Nggak, ini saya boleh ngomong nggak? Kalau ngomong Belum. kalau bisa Ini ngomong, timer gua udah bagus belum di mata lu? Ya udah ya. Saya permisi dulu ya. Udah mau lari dia. Illallah, subhanallah. Gimana nih? Boleh saya ngomong nggak ini? Lillahi wa inna Iya ilaihi Edis, jangan raji'un. kayak perempuan. Kau sudah sabar-sabar saya ya ngadepin kau di sini. Saya sebagai host. Kau kayak perempuan kau pula. Tadi Kau kalian ngomong saya ditanya diam. baik-baik Edis, Gimana? ditanya baik-baik. Iya kan Apakah timer sudah belum jalan ini. Edis. Sebentar Bang Sidik. Timernya kan Ini belum jalan. timernya Nggak lihat. cukup 4 menit. Kalian ngomong 10 menit. Kasih tadi 6 kok. menit. Kasih Nggak 6 menit. cukup. Kalian Udah tadi kayak 10 menit. Lo 5 menit tadi. Illallah Muhammadar Kedua Rasulullah. loh, Neplos sama Mati Julkipli kayak. bareng 5 Cari menit. alasan mau lari itu, ilaha cari alasan. illallah. Ya udah lari aja Dis, lari kabur kayak Jadi tadi. gimana ini waktunya gua berapa ini? 5 menit, 5 menit, 5 10 menit. menit. Nanti kalau nggak habis nggak itu sama saya habis. Nggak saya habisin nggak 10 menit itu. Ya udah deh. Jualan, Aduh, gimana? Tergantung Mau yang jualan punya apa? panggung gimana dikasih nggak 10 menit? Udah kasih aja 6 menit, udah 6 menit kasih. Tadi Bang Zuma kasih aja 6 menit, udah kasih 6 menit. Oh. 6 Boleh menit, Dis. permintaan saya 10 hari. Udah belum? Assalamualaikum Bang Andi. 6 menit Oke, tuh. Tuh 6 menit. Silakan. Iya lanjut, silakan langsung. Dadis.
Nah, Udah langsung Edis. Gini ya. La ilaha illallah. Iya iya. Sebenarnya saya udah agak sedikit males ya, karena kalian ini masih aja diskusi tentang mentuhankan, tapi nggak tahu apa itu mentuhankan. Ya, makanya tadi ada pertanyaan bagus dari Neplos. Apakah seseorang yang punya otoritas itu bisa disebut sebagai Tuhan? Jawabannya iya, Plos. Jawabannya iya. Karena kalian ini kata Tuhan itu di Indonesia itu udah dikunci untuk yang Maha Pencipta. Itu masalahnya gitu loh. Makanya kalian kalau lihat terjemahan LAI, itu dulu Yesus itu Tuhan jadi Tuhan gitu loh. Dan kalian permasalahkan itu, kalian pikir itu dari Tuhan, dari Tuhan ke Tuhan itu dari manusia menjadi sang pencipta. Enggak gitu loh. Ya, di dalam bahasa aslinya itu sama, itu tetap aja itu lagi gitu loh. Yesus itu dipanggil dalam bahasa Aram itu dipanggil dengan kata maran. Maran itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti itu loh, Gusti. Orang Jawa itu manggil raja yang duduk di tahta itu Gusti itu. Manggil yang di langit juga Gusti, sama itu. Duh Gusti gitu. Ampunilah hamba gitu. Itu ke Tuhan itu. Juga yang duduk di tahta itu juga Gusti. Jadi kata Tuhan itu bisa ditujukan kepada seseorang yang paling tinggi di dalam sebuah perusahaan. Misalnya Plos, ada seorang kamu kerja di perusahaan nih, terus pimpinan tertinggi di situ namanya Udin gitu. Nah, berarti Udin itu Tuhan di dalam perusahaan itu. Nah, cuman masalahnya kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia ini sudah dikunci untuk Sang Maha Pencipta. Lalu apa beda Udin dengan Yesus Gitu loh. di sekolah sama-sama Tuhan? Beda Udin sama Yesus apa? Kalau Makanya gitu saya sama-sama selesaikan Tuhan. dulu. Saya selesai. Kalau Udin itu Tuhannya dalam perusahaan. Kalau Yesus tidak. Kalau Yesus dia atas segalanya. Karena Bapa yang menjadikan langit dan bumi itu membuat Yesus itu menjadi Tuhan, ya, menjadi Tuhan atas segala sesuatu yang ada. Gitu. Nah, itu sebenarnya di dalam konsepmu ada, Plos, gitu loh. Di dalam Moses juga begitu, diberi otoritas di Moses. Tidak. Moses tidak diberi otoritas. Kenapa? Karena tidak pernah di dalam Bible atau di semua Bible itu kamu baca tidak pernah disuruh taat kepada nabi, nggak pernah. Kalau Tuhan suruh taat kepada nabi, berarti dia itu sudah membagi kekuasaannya kepada nabi. Makanya di dalam Bible itu nabi tidak ditaati. Yang ditaati itu firman Tuhan yang disampaikan nabi. Nah, ini harus bisa kalian bedakan itu. Bedakan mentaati nabi dengan mentaati firman Tuhan yang disampaikan nabi. Gitu loh. Kalau mentaati nabi, itu jatuh-jatuhnya musyrik gitu loh. Karena nabi itu dia punya perkataan sendiri. Nah, sedangkan firman Tuhan itu beda lagi. Nah, kalian sebagai muslim, kalian itu nggak bisa membedakan mana perkataan Muhammad, mana perkataan Rasul Allah yang disampaikan Muhammad. Makanya Muhammad ngomong barang siapa yang mentaati aku, dia mentaati Allah. Nah, cuman kalian nggak mengakui bahwa Muhammad itu adalah the word of God itu. Muhammad itu sang firman Allah. Kalian nggak mengakui itu. Gitu loh. Nah, kajian-kajian semacam ini sudah dikaji panjang lebar, terutama di dunia barat ya. Makanya sudah saya tinggalkan diskusi-diskusi di Indonesia itu sudah saya tinggalkan. Karena udah ketinggalan jauh sekali. Gitu loh. Dalam dunia barat itu sudah dikaji bahwa agama kalian itu tidak lebih daripada pendomplengan agama Kristen, gitu loh. Tetapi separahnya kalian nggak sadar gitu loh. Kalian nggak sadar itu. Gitu loh, bahwa di situ nabi itu statusnya sama dengan Tuhan. Barang siapa yang mentaati seorang manusia bernama ini, maka sama dengan mentaati Tuhan itu. Kalian nggak sadar itu. Kalian pikir mentuhankan itu adalah sholat. Nah, kalau sholat baru namanya mentuhankan. Kalau nggak sholat nggak mentuhankan gitu. Nah, orang yang mentuhankan hawa nafsu itu nggak pernah dia sholat kepada hawa nafsunya, nggak pernah. Kau buka itu Al-Jathiyah 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah orang itu berpikir bahwa hawa nafsunya itu pencipta langit dan bumi? Enggak. Apakah dia berpikir bahwa hawa nafsunya itu dia sholat kepada hawa nafsunya? Enggak. Ketika dia hidup di dalam satu keadaan menaklukkan diri kepada hawa nafsu itu, disebutlah dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, sebagai ilahnya. Gitu loh. Nah, ketika kamu sebagai muslim, Zulkifli dan kawan-kawan, kamu itu harus hidup di dalam satu keadaan seperti itu. Kamu harus menaklukkan diri, menjadikan Muhammad itu sebagai ilahmu. Dengan cara bagaimana kamu? Dengan cara bagaimana menjadikan Muhammad sebagai ilah? Dengan cara mentaati manusia yang bernama Muhammad. Bukan mentaati firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad, bukan.
berarti kalian mentaati Allah. Karena yang ditaati firman Allahnya. Tapi hadis bukan ngomong gitu. Hadis tidak ngomong barang siapa yang mentaati firman Allah yang aku sampaikan, maka dia taat sama Allah. Hadis nggak ngomong gitu. Hadis ngomongnya barang siapa yang mentaati saya. Seonggok daging Muhammad, saya itu. Barang siapa mentaati saya, maka dia taat kepada Allah. Nah, Zulkifli langsung lagi ngomong, mana di situ mentuhankan, mana di situ. Ya karena kamu tidak tahu apa itu mentuhankan. Gitu loh. Makanya dari tadi terus-menerus saya tekankan, apa itu mentuhankan? Muhammad sudah menjelaskan di dalam tafsir At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Disebut sama Muhammad, ketika kamu patuh kepada rahib-rahibmu tanpa batas. Nah, kepatuhan kamu kepada Muhammad itu tanpa batas. Gitu loh. Allah bilang darah haram, Muhammad bilang darah halal, hajar apa kata Muhammad. Itulah kamu mentuhankan Muhammad, gitu loh. Nah, cuman yang mau saya sampaikan begini. Cuman habis waktunya. Padahal tadi saya minta 10 menit nih. Gimana nih? Cuma dikasih 6 menit sama yang punya panggung. Kalian ngomong berapa menit? Mau tiktokan berapa menit? Edes, Sama saya. Edes, jangan bohong ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cerita atau kasih info darah itu halal. Kamu bohong di sini. Muhammad mengatakan barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku haram. Tidak ada yang hadis satu. Gini aja, nggak usah debat kusir. Gini aja. Kasih saya waktu. Gimana tidak ada yang hadis satu. Rasulullah kasih info darah itu halal. Silakan kasih. Gimana host? Bisa nggak? Ini ngomongnya gantian aja. Saya nggak mau debat kusir lagi saya. Iya, waktu lu udah habis. Sekarang waktunya Muslim. Bukan, kamu bohong di sini gak bisa omong. Kamu bohong di sini. Kamu cerita Rasulullah kasih info darah itu halal. Darah bukan halal. Bagaimana Rasulullah Muhammad kasih dalam Sahih hadis info darah itu haram. Bagaimana dalam Muhammad Bukhari dan Sahih Muslim. Aduh, gimana ini? Iya, langsung aja. Udah. Bagaimana Muhammad menghalalkan darah ketika ada orang yang minum darah dia tidak dibawa Quran itu. Hei, bukankah Quran ngomong begini itu darah haram? Hadis zaif. Muhammad nggak peduli sudah sama cerita, Quran. Itu hadis zaif, bukan sahih. Hadis zaif. Ya udah, zaif lain hadis cerita, itu. lain cerita kalau kamu bilang hadis doib ya udah selesai diskusinya. Ya hadis zaif. Kenapa udah? Yang Ya kamu udah. di sini kasih data yang palsu. Kalau dikit-dikit hadis Edis, waktu lu udah habis, Des. Waktu lu udah habis, saya sudah cerita hadis itu zaif dan sudah kasih bukti. Jangan ulang-ulang lagi yang darah itu halal, darah itu halal. Di dalam Islam minum darah itu haram. Tidak ada satu bukti, banyak bukti yang Rasulullah di dalam Sahih hadis Rasulullah kasih info minum darah itu haram. Orang yang minum darah itu minum darah sendiri. Rasulullah tidak kasih info orang untuk darah minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu cerita di sini Rasulullah halalkan darah? Rasulullah dia cerita darah itu halal. Oke, yang kamu ada bukti Rasulullah cerita darah itu halal, kasih eksplisit di dalam hadis. Oke, jangan macam-macam di sini. Lanjut, brother. Silakan. Bang Neflot sebelum ke Gurunda Zuma. Kalau yang Muslim gimana? Timernya digabung? Enggak apa-apa. Muslim 30 menit, Kristen 1 menit saja. Soalnya memang begitu, susah. Lu ini Edis tuh nggak ada, lu nggak punya jiwa fighter gitu loh. Lu tuh laki gitu. Fight gitu loh. Udah. Jangan kayak lemes gitu. Waktunya Muslim aja. Host. Ya, silakan. Jadi 6 menit ya bareng-bareng ya. Udah ya. Iya, 6 menit. Ya, silakan. apa-apa. Silakan Gurunda atau Bang Neflos. Bang Neflos dulu baru ke Gurunda. Oh iya. Silakan Bang Neflos. Oke lah. Ya, lagi-lagi jangan hipokrit, jangan berbohong, jangan menipu, jangan berusaha untuk memanipulasi surah At-Taubah 31. Untuk ke-17 juta kalinya dalam bahasa hiperbola, kamu memanipulasi surah At-Taubah. Bunyinya tidak ada itu tanpa batas, unlimited dan lain sebagainya. Bunyinya adalah mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Itu dulu ya, supaya ingatan kamu nggak seperti ingatan ikan lagi. Saya mau langsung kepada pertanyaan, lalu nanti setelah itu ke Sensei Juma. Pertanyaan saya begini. Pertama adalah,
apa syarat untuk menjadi Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa syarat seseorang sehingga bisa dikatakan sedang menuhankan? Pasti jawaban kamu kalau ada penyembahan. Baik, pertanyaan terakhirnya adalah apa syarat seseorang sehingga layak disebut menyembah? Menyembah, saya tahu karya seni kamu. Pasti kamu bicara soal teori. Sebelum kamu jawab, saya kasih antitesisnya lagi. Apakah dalam menyembah hanya pada tingkatan etis atau ada teknisnya? Teknisnya berupa apa? Berupa sujud. Kalau memang harus ada teknisnya, ada tidak yang sujud menyembah Nabi Muhammad SAW? Bukan hanya patuh tunduk. Ya jelaslah kita patuh dan tunduk terhadap apa yang diberitakan oleh baginda Nabi. Tapi nggak hanya sampai di situ ternyata. Supaya bisa disebut sebagai menyembah, harus ada teknisnya. Nah, teknisnya itu ada atau enggak? Ya, setahu kamu. Silakan Sensei. Mantap. Langsung disambung Gurunda Zuma, izin Tapadol. Iya. Jadi Edis, kamu harus menyadari bahwa memang Kristen itu menyembah mantan mayat gitu ya. Tuhan yang pernah menjadi mayat. Anda mencoba untuk mendefinisikan Tuhan. Kamu belajar dulu. Tuhan dan Tuan itu beda. Alaha dan Maran itu beda. Theos dan Kurios itu beda. Allah dan Sayyid itu beda. Sayyid duduknya kepada tataran baginda Rasul Muhammad SAW. Sedangkan Allah itu pencipta langit dan bumi. Theos dan Kurios itu beda. Kurios itu hanya ada pada tataran Yesus. Yesus tidak pernah disebut Theos. Karena dia bukan pencipta langit dan bumi. Alaha itu tidak akan mungkin disampaikan untuk Yesus. Tapi Yesus itu Maran atau Mar. Tuan dan Tuhan itu berbeda. Pelajari itu dulu. Kemudian ketika Anda mengatakan mentaati Rasulullah, itu mentaati Tuhan, itu kamu keliru. Mentaati Rasulullah itu mentaati Tuhan, mentaati Maran, mentaati Kurios, mentaati Sayyid, bukan mentaati kepada Tuhan dalam arti kata penyembahan. Kamu harus pelajari itu. Sampai ke sana dong ilmunya. Jangan hanya definisi menyembah, definisi mempertuhankan. Lantas kemudian ketika Anda bertanya, adakah di dalam kitab kami mentaati? Ada. Perintahnya Yosua 22 nomor 5. Perintahnya sangat jelas. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Ayo. Orang Yahudi diminta untuk mentaati perintah-perintah Musa. Apakah itu berarti mereka mempertuhankan, mereka menyembah Musa? Tidak. Jelas sekali tuh. Apa tujuannya mentaati perintah-perintah Musa? Mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Perintahnya untuk mentaati Nabi Musa agar manusia Bani Israel mendapatkan keselamatan dari Sang Allah, Sang Tuhan. Begitu juga kami umat Islam. Kami diminta untuk mentaati baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana perintah Rasulullah adalah untuk menyembah kepada Allah. Gak ada perintah menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gak ada. Mempertuhankan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu gak ada. Ya, mengilahkan Rasulullah Muhammad SAW itu gak ada. Anda cuma bermain di dalam lingkup tataran pengertian, definisi menyembah itu apa. Itu pekerjaan anak TK itu, Edis. Pekerjaan anak TK. Yang pada intinya saya sudah kasih data. Kristen itu penyembah Yesus yang adalah mantan mayat. Yesus itu adalah Sang Firman. Tadi ku bacakan original teksnya. Lengkap itu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Lengkap. Yesus itu adalah Sang Firman yang datang menjadi manusia, jadi mayat, bangkit, menjadi Tuhan. Dan kau Tuhankan. Udah selesai kita. Kesimpulannya adalah iya, silakan Bang, silakan. Iya. Silakan. Sesuai Roma 14:9, benar kata Bang Joma, lu menyembah mantan mayat sekaligus mantan preman. Satu. Edis pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Gimana nih waktu Tuhan? Ini banyak waktunya benar. masih Mungkin aduh. berapa lama ini waktunya? 6 Masih menit, ada 6 menit. Detik. Aduh, stop dulu. Masih berapa jam lagi? Aduh, diganggu saya nih. Aduh. Di pause dulu dong. Di pause dulu. Di pause dulu 12 detik.
Di pos Nah, 2. pasti Edis Diam dulu. lihat dong di bawah itu ada Iya, Dis. aduh. Aduh. Tar dulu ya, saya Silakan, terusin. Alasan aja mau kabur Iya. dia. Edis pernah kehilangan Tuhan waktu Tuhannya dikubur 3 hari. Jadi kesimpulannya Edis penyembah mantan mayat. Yohanes 6:56. Yesus menganjurkan Anda makan dagingnya dan minum darahnya. Jadi yang jelas perintah di Bible itu darah Yesus itu halal, daging Yesus itu juga halal. Silahkan Habis. menikmati. Lanjut. Sip. Si Edis ini dari Udah tadi siap. tuh Takia Udah, Korintus udah dia siap nggak belum? lihat timer. Udah pada siap belum? Lu lihat timer gua nggak sih? Ya, udah pada siap belum? Enggak, lu lihat nggak timernya berapa? Iya, dipasang aja kalau udah siap. Enggak, lu lihat nggak? Lu lihat nggak? Ya, Datang nggak, Dis? Jawab aja. Nah, nggak lihat Oh, iya, dia. lihat. Dia tuh nggak lihat timer kawan-kawan. Makanya dia tuh sotoy dari tadi. Lanjut. Udah belum? Lanjut. Udah. Baik ya, jadi untuk para Ah. penyembah Muhammad yang nggak sadar kalau kalian menyembah Muhammad, lagi-lagi ya, untuk ke 100 juta kalinya saya harus ngomong begini. Muslim, kalian harus tahu apa itu mentuhankan. Selama kalian tidak tahu apa itu mentuhankan, selama itu pula lah kalian tidak tahu kalau kamu menyembah Muhammad. Gitu ya. Jadi gini, saya mau bilang begini. Al-Quran bilang begini, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya mau tanya sama kalian Muslim, apa itu pengertian menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, kalau kalian tanya sama ulama, sama ini segala macam, jawabannya adalah ketika kalian hidup di dalam suatu keadaan dikuasai, dikontrol, ya. Apa yang hawa nafsu kalian mau kalian melakukan apa? Itu mentuhankan hawa nafsu. Nah, kamu sebagai muslim, apa Muhammad itu kalian tidak tempatkan seperti itu? Apa kalian tidak menjadikan Muhammad sebagai sesuatu yang kalian harus patuhi, taati dalam rangka mentaati Allah? Coba, bisa nggak kalian jawab itu? Untuk menjadi seorang muslim, untuk mentaati Allah, kamu harus mentaati Muhammad. Makanya saya bilang, Allah itu membuat Muhammad itu menjadi tuan kalian. Tadi Kipli udah mengakui, tuan katanya. Cuman Kipli masih aja terjebak di masalah kata tuan dan Tuhan. Makanya saya bilang kata itu dua-duanya dibuang aja ke laut. Karena kata di dalam bahasa Arabnya bukan tuan dan juga bukan Tuhan. Di dalam bahasa Arabnya kata itu adalah kata Rob. Apa itu Rob? Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Ya, contoh di dalam surat Yusuf ada juga Robnya Yusuf itu. Ya, pemilik tuan di mana, pemilik rumah di mana Yusuf tinggal itu Robnya Yusuf. Ya, bukan berarti itu penciptanya Yusuf, bukan. Rob itu belum tentu dia pencipta. Ya, nah. Tadi Zulkifli sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Ya udah Zulkifli, berarti Muhammad itu Rob kamu, ya. Udah seperti itu. Terus tadi Neplos nanya, apakah harus ada sebuah gerakan tertentu guna memenuhi syarat mentuhankan? Plus ya. Kalau orang mentuhankan hawa nafsu, apakah dia ada ritual tertentu atau gerakan badan tertentu supaya dia bisa dikategorikan mentuhankan? Terus kamu kutip tadi surat At-Taubah ayat 30. Teman-teman mendengar suara saya, tolong monitor ya kalau nggak dengar ya. Gini, di dalam At-Taubah ayat 31 memang nggak ada di situ plus dikatakan ketika kamu mentaatinya tanpa batas. Kamu pergi ke tafsir At-Taubah 31 plus ya. Jadi di dalam tafsir At-Taubah 31 itu plus, jadi gini, ada seseorang, pergi ya, baca teman-teman semua yang di kolom komentar baca. Saya tahu orang-orang di sini itu bukan level saya, apalagi Kipli ya. Saya sebenarnya mau diskusi sama yang Ustadz beneran ini, si Ali ini Ustadz beneran dia. Nah, gini, di dalam tafsir At-Taubah 31 ada seorang bernama Adi bin Hatim. Dia orang Kristen ya, ngomong sama Muhammad begini, oh kami nggak mentuhankan rahib-rahib kami nggak mentuhankan ulama kami. Itu kata mereka persis seperti yang Zulkifli dan Neplos bilang tidak mentuhankan Muhammad. Karena apa mereka bilang tidak mentuhankan?
Karena dia tidak tahu apa itu mentuhankan. Karena di dalam otaknya mentuhankan itu adalah menganggap dia sang pencipta. Bukan, mentuhankan bukan seperti itu. Nah, kalau kamu baca tafsirnya itu Plos, ada Muhammad ngomong begini sama Adi bin Hatim. Kamu mentaati rahib-rahibmu itu tanpa batas. Contoh, saya kasih contoh. Rahib-rahib bilang begini, darah boleh dimakan. Allah bilang, oh darah nggak boleh dimakan. Nah, kamu turuti itu, rahib-rahibmu itu Plos, mentuhankan itu. Ketika kamu menuruti seseorang itu tanpa batas, itu mentuhankan. Sama itu ketika kamu mentaati hawa nafsumu tanpa batas, ya, kamu dikuasai oleh hawa nafsumu itu, sekalipun itu bertentangan dengan perintah Allah, itu kamu mengangkat hawa nafsumu itu, menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan. Orang-orang yang menuhankan ulama, rahib-rahib juga begitu. Allah bilang darah haram, ulama bilang darah halal. Kamu turuti ulama itu, kamu mentuhankan. Nah, kalian para pengikut hadis, coba baca Quran itu, darah haram, diharamkan kamu makan darah. Tapi kamu kalau mengikut hadis, Muhammad itu ketika ada orang minum darahnya dibilang begini, haram tubuhmu disentuh api neraka. Coba itu, apa Muhammad peduli dengan ayat Quran? Saya nggak percaya Muhammad ngomong gitu. Tapi orang-orang membuat cerita semacam itu dan kalian percaya dan kalian turuti. Makanya jatuhlah kalian kepada pentuhanan Muhammad ketika kalian menuruti sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh kamu sama Quran berkata yang benar. Tapi kalau kamu baca hadis apa? Boleh kamu berdusta dalam 3 hal. Yang mau kamu turutin siapa? Allah, Muhammad, atau Allah, Muhammad. Omong Muhammad bareng-bareng, Muhammad duluan, Allah duluan, Muhammad duluan. Yang mana? Makanya orang-orang habis waktunya. Cepat banget waktunya habis. Giliran gua ngomong waktu. Apa sih lu tuh dasar lu bapak-bapak sayur. Lihat timer lu kosong timer lu, lihat tuh. Ya, Muslim silakan. Saya terakhir 30 detik. Silakan Gurunda. Saya sebentar aja. Iya, jadi gini, Des. Tuhan menurut KBBI sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Adakah kemudian umat Islam itu mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai yang maha kuasa? Nggak ada. Apalagi tadi sembah atau menyembah. Nyembah itu berlutut seraya datang kepadanya untuk bersimpuh di hadapannya, mempertuhankan, mengagungkan, menganggap dirinya adalah pencipta. Itu sembah menurut KBBI, itu Tuhan menurut KBBI. Yesus lolos di sini. Lolos Yesus, baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak lolos karena umat Islam tidak pernah berlutut untuk mempertuhankan, menganggapnya sebagai pencipta. Umat Islam kemudian tidak pernah mempertuhankan dan menyembah Rasulullah berdasarkan dengan definisi KBBI terkait 2 kata tersebut. Tuhan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Rasulullah Muhammad SAW tidak diberlakukan demikian. Menyembah, berlutut, bersimpuh di hadapannya, menganggap oknum tersebut sebagai pencipta. Umat Islam tidak pernah menganggap demikian. Gugur apapun narasi yang kamu bangun. Mau kau pretelin lidahmu sampai putus pun itu tidak akan kena. Nah, sedangkan Yesus dituhankan, kena. Tuhan bagi Yesus kena bagi Kristen. Sembah bagi Yesus kena bagi Kristen. Mau Anda mengatakan Tuhan definisinya beda, nyembah definisinya beda, umat Islam tidak paham apa arti Tuhan, apa arti nyembah, derita loh. Sekarang faktanya Yesus yang manusia, mantan mayat itu kau Tuhan kan, kau sembah, dua-duanya kena. Mau lari kemana kamu? Nah, sekarang saya titip pertanyaan buat Edis. Apakah Edis tidak mempertuhankan, tidak menyembah Yesus? Jawab, tolong host dikonsenkan ke pertanyaan saya ini. Apakah Edis tidak mempertuhankan, tidak menyembah Yesus, tidak mengilahkan Yesus? Kalau dia mengatakan tidak, itu bohong, bullshit. Dia nyembah mantan mayat. Silakan yang lain. Siap. Lanjut teman-teman. Bang Neflos atau Bang Ali, silakan. Boleh dibesarkan layar saya? Oke, saudara-saudara.
makna ibadah adalah sebuah definisi yang sangat total, jelas, clear dalam pengertian seluruh muslim yang mempelajari agamanya dan mengerjakan agamanya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka kita lihat apa yang dikatakan makna dari ibadah tersebut. Al-ibadah secara istilah hiya tauhidullah waltizamu syara'i dinihi, yaitu mengesahkan Allah dan beriltizam, yaitu mentotalkan diri secara keseluruhan terhadap apa? Syariat atau hukum-hukum dinihi, pengajaran atau aturan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat ibadah, dikatakan ibadah dalam Islam adalah dikerjakan karena Allah taala. Yang kedua, mutaba'ah, adanya dalil untuk mengerjakan hal tersebut. Yang pertama, saya ulangi ya, Dis. Dikatakan sebuah ibadah itu ibadah kepada Allah dikerjakan ikhlasun niyah, mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mutaba'ah, adanya pengajaran dari Nabi Muhammad untuk melaksanakan perkara tersebut, perbuatan tersebut sebagai bentuk mendekatkan diri atau beriltizam kepada hukum-hukum Allah. Jika dikerjakan tanpa pengajaran Nabi Muhammad, itu tidak disebut ibadah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pengajaran Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan melalui Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada manusia. Maka wasilah Nabi Muhammad adalah Nabi, pembawa berita. Itu adalah definisi yang paling sederhana dan mudah dipahami oleh setiap orang yang jujur terhadap akalnya. Namun orang-orang yang telah terperosok membawa beban psikologi mempertuhankan anak manusia dengan mencari remis bahwa agama lain juga sebenarnya mempertuhankan manusia, ia berputar-putar lidah, bermain-main kata untuk mencari kesenangan atau perlipur lara, menghibur diri, yang sebenarnya membawa beban sangat besar untuk mempertanggungjawabkan secara akal dan kewarasan bahwa dia apakah mempertuhankan manusia atau mempertuhankan Tuhan yang esa sebenarnya. Jadi beban psikologi itu memang berat, saudaraku. Silakan dilanjutkan, Bang Hendy. Ya, edis bukunya tidak laku, edis denomnya nggak jelas, edis pengemis nasi bungkus, edis musuh Kristen, dan channel tidak laku. Edis harus menjelaskan Yohanes 6:56, di sana Yesus memerintahkan minum darah dan makan dagingnya. Tolong moderator nanti suruh jelaskan Yohanes 6:56 itu. Sudah berapa kilo daging manusia yang dimakan oleh Edis, dan sudah berapa liter darah manusia yang telah dia minum sebagaimana perintah 6:56 Yohanes itu. Moderator, kalau ini nggak dijawab, lebih baik kita singkirkan Edis di permukaan sini, karena nanti juga melebar kemana-mana. Jadi nanti kalau tidak dijawab pertanyaan saya ini, moderator, ya tolong dihentikan. Ingatkan Yohanes 6:56. Berapa kilo dan berapa liter yang diminum dan yang dimakan. Terima kasih. Oke, silakan Edis ditanggapi pertanyaan pertama dulu dari Gurunda Zuma tadi. Semoga Edis masih ingat. Edis, kalau nggak kuat lambaikan bendera, nggak apa-apa. Kami paham kok. Kami paham. Nggak, kalian kalau saya juga udah mulai mual kok. Ngomong, nggak, kalau kalian udah nggak tahan kalau ngomong, biar lambaikan. Iya, muter-muter. Iya, memang benar. Ampun, kita muter-muter mulu. Tadi fokus. Tadi kalian yang ngomong. Tadi kalian ngomong, fokus, saya fokus. diam ini. Giliran saya ngomong, jalankan temer. Edis, ini yang ngomong ini, yang ngomong ini untuk menengahi. Tadi pertanyaan Gurunda Zuma, tolong langsung ditanggapi. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang diselebeh. Oke. Kalian ngomong tadi saya diam kok. Gimana? Udah. Gimana? Oke, langsung. Baik, terima kasih ya. Jadi saya tanggapi satu persatu ya. Zulkifli ya, kamu sudah mengakui kalau Muhammad itu Tuhan ya. Nanti kalau masuk Bible, Muhammad itu jatuhnya Tuhan gitu, karena Tuhan dalam Bible itu Tuhan. Dah selesai di situ ya. Ini Kifli, masalahnya Quran dan Bible itu tidak ditulis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Ya, jadi bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adanya nanti beribu-ribu tahun setelah Bible dan Quran itu ditulis. Ya, jadi kamu membawa sebuah premis yang sama sekali tidak masuk akal ya, mendefinisikan sesuatu berdasarkan sesuatu definisi yang baru ada kemarin sore. Baik, kemudian si Ali ya, saya sayangkan sekali Ali ini. Udah saya bawa kemarin ke forum internasional tapi nggak naik-naik kelas. Ali ya, saya nggak tahu ya apakah Muslim ini dia punya subtle mind ya. Subtle mind itu adalah sebuah pola pikir yang bisa membedakan, ibarat kata dia bisa menghitung rambut itu ada berapa gitu ya. Jadi kemampuan untuk membedakan sesuatu yang sangat beda sekali tipisnya ya. Jadi gini ya, yang dibahas Ali itu mentuhankan Allah, yang saya bahas itu mentuhankan. Yang dibahas Ali ibadah kepada Allah, yang saya bahas itu ibadah, bukan ibadah kepada siapa. Ibadah kepada Allah lain lagi Ali. Ya, yang saya bahas itu ibadah dalam pengertian umum. Apakah orang tidak ada yang beribadah kepada berhala? Apakah orang tidak ada beribadah kepada bulan? Apakah orang tidak ada beribadah kepada patung-patung Tuhan mereka? Ada. Makanya saya bilang tadi sama kamu, tolong definisikan apa itu ibadah. Ibadah adalah bla 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 bla. Bukan ibadah kepada Allah adalah bla bla bla. Ini yang saya bilang. Kalian itu tidak punya subtle mind. Susah. Ya, susah ngomong sama kalian. Makanya saya udah pensiun debat sama orang-orang Indonesia itu udah pensiun sebenarnya. Karena apa? Nggak punya bahasanya juga bahasa Indonesia itu terbatas. Ya, sulit menyampaikan dalam bahasa Indonesia kita yang terbatas ini. Nah, kemudian masalah si yang bilang menturuti ya, si Handi tadi ngomong di sini ngomongnya cuma karena udah nggak punya argumen lagi dia bahas di situ. Dia tanya berapa liter darah yang diminum. Orang Kristen tidak ada yang meminum darah Yesus darah sungguhan atau memakan darah Yesus, memakan daging Yesus daging sungguhan, nggak ada. Ya, yang dilakukan oleh orang Kristen adalah menuruti apa yang dikata Yesus ketika di dalam perjamuan terakhir Yesus mengatakan begini, inilah tubuhku sambil mengangkat roti. Inilah stop dulu moderator, stop dulu, stop. Mengatakan ya, stop dulu moderator. Stop dulu. Waktu di stop dulu. Stop dulu. Baca dulu Yohanes 6:56. Stop dulu. Oke. Yohanes 6:56. Yohanes 6:56. Baca dulu. Saya baca. Yohanes. Stop dulu. Yohanes 6:56. Baca dulu stop 6:56. Time di timer di stop dulu. Ngeri. Oke lah, saya permisi dulu. Kamu melintir. Karena Jawab pertanyaan. Yohanes 6 nomor 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes 6:56 kan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan Berkabur aman di selebes lo ya. Memelintir data. Saya baca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Daging Yesus, darah Yesus lu diperintah minum. Kalau kamu mau di dalam Yesus, kau harus makan dagingnya, Edis. Pasti kau kabur di sini kau ya. Kena kau, Edis. Sekarang kembali ke Ustadz saya, Bang Juma juga menjelaskan, katanya ibadah itu bukan kepada Allah. Memang ibadah kepada siapa? Ini giliran Bang Juma dan Ustadz Ali. Lanjut. Ayo, kalau ada Kristen yang berani naik 2 orang silakan Gurunda. Diluruskan, jangan dulu naik. Ini harus diluruskan. Lah kemana? Oke, siap. Lu kabur. Waduh. Ibadah itu tujuannya cuma satu tujuan. Hanya kepada Allah saja ibadah itu. Masya Allah. Kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, taatnya kita kepada beliau itu bukan ibadah kepada beliau, tapi ibadah kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Jadi ketaatan kita kepada Rasul itu adalah ibadah kita kepada Allah. Karena itu adalah perintah. Perintah dari mana? Perintah dari Allah agar kita taat kepada Rasul. Ketaatan kita kepada Rasul adalah ibadah, ketundukan terhadap perintah kepada Allah. Itu. Jadi ibadah itu selalu selalu merujuk kepada dirinya, kepada Allah.
Perintahnya itu nyembahnya hanya kepada aku, kepada Allah, bukan kepada yang lain. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan saya tadi, apakah kamu mempertuhankan, menyembah Yesus? Apa jawaban beliau? Tuhan ketika masuk ke dalam Bible menjadi Tuhan. Ini jawaban apa ini? Hanya itu yang dia katakan. Apakah kamu mempertuhankan, apakah kamu menyembah Yesus, mempertuhankan atau menyembah Yesus? Jawabannya, kata Tuhan di dalam Bible jadi Tuhan. Memang orang rusak memang beliau ini. Jadi kesimpulan saya di tema ini ya, beliau yang minta, beliau sama sekali tidak ada membahas tentang mayat Yesus. Ada teman-teman dengarkan dia membahas mayat Yesus? Ada? Enggak berani. Tidak ada. Enggak ada. Saya menyajikan data dalil di dalam kitabnya mereka, di dalam kitabnya si Edis tadi. Betapa banyak data yang saya bacakan, dalil yang saya bacakan tentang mayat Yesus, Ada dia itu tanggapi? Enggak ada. Enggak. Izin sebentar. Bahwa Asidik turun dulu, Asidik. Kenapa? Asidik turun dulu. Turun aja dulu baru naik lagi. Iya, kena pelanggaran saya. Silakan Gurunda. Iya. Diam. Lanjut. Jadi artinya bahwasanya fakta ketika beliau minta tema bahwa siapa yang menyembah mayat, itu udah keseleo dia. Tadi ingin memojokkan umat Islam, ingin membuktikan bahwa antara Rasulullah Muhammad SAW versus Yesus, Yesusnya terangkat jadi nggak mayat lagi, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu masih menjadi mayat. Itu yang ingin dia oles oleh si mesin rusak yang tadi. Padahal faktanya, mau sekuat apapun dia menarasikan asumsi terhadap Al-Quran dan hadits, tidak akan sampai kepada keadaan umat Islam mempertuhankan atau menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lucunya adalah kita yang tidak menyembah Rasulullah Muhammad SAW dituduh menyembah. Dia yang faktanya menyembah mantan mayat mencoba untuk menyembunyikan identitas mereka sebagai penyembah mantan mayat. Inilah kegilaan orang-orang kafir. Inilah kegilaan si Edis ini. Oleh karena itulah kemudian rekan-rekan sekalian, ya kita lihat ke depannya, kalau bisa Edis ini tidak usah lagi dikasih panggung gitu. Karena beliau terlalu besar kepala, beliau terlalu besar mulut. Sebentar itu dinarasikan, oh tadi saya dikeroyok 7 debater muslim, di antaranya ada Bang Zuma dan seterusnya. Itu akan di framing itu akan disiarkan kemana-mana bahwa dia merasa hebat gitu. Padahal narasi yang kita bangun tentang mayat Yesus itu tidak disentuh sama sekali. Pertanyaan saya, apakah dia mempertuhankan Yesus, menyembah Yesus? Tidak dijawab. Hanya dengan kata Tuhan, kalau dalam Bible itu menjadi Tuhan. Ini apa jawaban apa ini yang kayak begini-begini? Ya. Sedangkan sekali lagi sahabat, sedangkan kalau kita melihat ajaran Islam asalnya dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Ajaran Kristen mempertuhankan mantan mayat itu dihasilkan dari pengajaran Paulus. Harusnya yang dijadikan sandaran di sini adalah Yesus, Rasulullah Muhammad SAW versus Paulus. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam, taat kepada Islam, mentaati kepada ajaran Rasulullah, dituduhkan menyembah kepada Rasulullah. Harusnya mentaati ajaran Paulus berarti menyembah kepada Paulus. Itu poinnya. Jelas itu. Pembedanya kemudian adalah Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Paulus menerima wahyu dari Yesus. Tidak. Itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Edis tadi, bahwa umat Islam itu terbukti mempertuhankan baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu oleh karena kita mentaati beliau. Sekali lagi saya katakan, perintah di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 harus mentaati Paulus, meneladani Paulus, sebab Paulus juga itu adalah Kristus. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, di situ juga harus mentaati Nabi Musa alaihissalam.
Nah, ini kesimpulan saya teman-teman, bahwa umat Islam taat kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak dalam kaitannya ibadah kepada Rasulullah, tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Kristen terciduk mempertuhankan anak Maria yang pernah menjadi mayat. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.